Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai belajar tentang kelangsungan hidup organisme. Ya, kelangsungan hidup organisme ini maksudnya adalah bagaimana organisme dapat bertahan hidup. Nah, faktor apa sajakah yang dapat membuat makhluk hidup tetap bertahan di bumi ini? Ada dua faktor ya, adaptasi dan seleksi alam. Nah, apa itu adaptasi dan apa itu seleksi alam? Kita akan lihat bersama-sama ya. Kita akan pelajari bersama. Yang pertama, adaptasi makhluk hidup itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Contoh ya, ada bentuk paru unggas itu menyesuaikan jenis makanan. Ada bentuk kaki unggas menyesuaikan habitat. Dan ada tipe mulut serangga. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk paruh burung ini atau unggas kita lihat. Nah, itu tipe pemakan daging, itu runcing ya, dan dapat mengoyak daging. Tipe pemakan biji itu kecil ya, penghisap madu, dan ada tipe pemakan ikan. Nah, untuk kakinya, kaki burung atau kaki unggas itu kita bisa lihat di sini. Ya, Raja Wali itu kakinya kuat untuk mencengkeram mangsanya. Elang juga sama. Sedangkan ayam ini dia istilahnya ceper ya, untuk biar bisa berdiri di tanah begitu. Untuk bebek ini ada selaputnya ya, digunakan untuk berenang dan juga untuk berjalan di lumpur. Burung pelatuk ini kakinya itu untuk mencengkeram dahan ya, begitu. Kamu bisa lihat contoh-contoh yang lain ya, masih banyak juga yang unggas-unggas yang lain. Untuk tipe mulut pada serangga ini ada 4 ya, mungkin masih ada yang lain juga, tapi kita bahas dulu 4 ini. Ada tipe menggigit ya, contoh belalang, jangkrik juga, terus ada menghisap itu lebah, kupu-kupu juga tapi bentuknya berbeda ya, nyamuk itu menusuk seperti jarum. Nah, sekarang lanjut ke adaptasi morfologi ya. Adaptasi morfologi untuk contohnya yang lain ini adalah bentuk tubuh hewan yang hidup di laut memiliki bentuk streamline atau torpedo. Maksudnya bentuknya itu seperti misal lumba-lumba, terus ikan paus ya. Bukan ikan ding, paus itu adalah mamalia. Ya. Jadi bentuknya itu seperti torpedo. Ya, untuk supaya mudah bergerak di laut yang memiliki arus yang kencang ya. Lalu yang kedua, hewan kutub berbulu tebal dan berlemak, contoh ya, beruang kutub begitu. Pohon kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan ya. Lalu ada tumbuhan bakau memiliki akar napas ya, seperti di gambar itu ya. Nah, akar napas gunanya untuk apa? Itu silahkan kalian cari, nanti bisa didiskusikan di grup ya. Lanjut, adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian fungsi alat tubuh atau organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi fisiologi. Ya, kamu bisa baca itu ya. Yang digambar itu adalah tumbuhan karet ya, yang ketika ditoreh akan mengeluarkan getah. Begitu. Lalu ada cacing Pteridona vallis memiliki enzim selulase. Cacingnya seperti apa ya? Nanti itu jadi tugas untuk kalian ya. Untuk adaptasi tingkah laku ya, penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah laku ya, namanya saja tingkah laku. Ya, contohnya banyak. Manusia pun juga ya. Kita memakai pakaian tebal untuk melindungi diri saat udara dingin, atau kita memakai pakaian yang tipis ketika panas begitu. Itu kan tingkah laku kita ya. Atau kita kipas-kipas ya, kepanasan begitu.
Lalu ada autotomi, mimikri, apa itu? Ya, nanti jadi tugas juga itu ya. Lalu mamalia air yang tadi saya bilang paus itu ya. Mamalia paus. Soalnya paus itu bukan ikan. Contoh lumba-lumba juga. Apalagi anjing laut ya. Itu pasti akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Lalu ada anjing ya. Anjing menggonggong saat ada bahaya. Itu gambarnya. Oh, medeni bocah. Yang terakhir itu anjing menjulurkan lidah. Nah ini kenapa ya kok menjulurkan lidah? Apakah kepedesan habis makan seblak? Ya kita nanti bisa cari tahu. Nah itu adalah 3 dari jenis adaptasi yang ada ya. Kita lanjut dulu ke seleksi alam. Seleksi alam adalah seleksi yang dilakukan oleh alam, ya jelas ya, terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan bertahan dan yang tidak akan mati. Faktor apa saja yang menyebabkan seleksi alam? Itu ada kompetisi, ya persaingan antar spesies atau antar kelompok hewan tertentu, lalu ada adaptasi, ada yang ketiga itu reproduksinya terbatas. Ya contoh yang terbatas itu badak ya, setahu saya itu badak masa kehamilannya lama, lalu nanti kalau melahirkan ya hanya 1 gitu. Jadi reproduksinya terbatas. Tokoh yang berpendapat tentang seleksi alam itu ada 2, yaitu Charles Darwin dan Jean Baptiste Lamarck ya. Buku bacanya betul per aku ya. Nanti kalau salah ya mohon maaf. Lalu ya Charles Darwin itu pemikirannya yang terkenal itu adalah ini ya, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Lalu yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Nah, perbedaan teori Darwin dan Lamarck itu tentang seleksi alam yang dialami oleh jerapah. Ya, menurut Charles Darwin, ini teori ya, teori. Karena Charles Darwin dan Lamarck juga tidak hidup 1000 tahun untuk melihat apa evolusi jerapah ya. Jadi ini hanya teori. Nomor 1 itu dahulu, ini menurut Darwin ya, dahulu leher jerapah bervariasi, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau Lamarck itu berpikiran bahwa nenek moyang jerapah semua lehernya pendek. Jadi kayak rusa paling ya, kayak rusa kabeh ngono. Terus yang kedua, hanya jerapah berleher panjang yang dapat menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi, sehingga yang pendek mati, yang lehernya panjang dapat bertahan. Kalau Lamarck tadi karena semua pendek, maka ada jerapah yang berusaha mencapai daun-daun yang tinggi sehingga lehernya jadi bertambah panjang. Nah, untuk Darwin nanti hanya jerapah yang berleher panjang yang mempunyai kelangsungan hidup. Sedangkan Lamarck, keturunan berikutnya dari jerapah yang leher pendek tadi itu menjadi lebih panjang begitu. Itu perbedaan teorinya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nah, sekarang tugas. Aduh. Nah, kan tugas kan jadi error. Oh, ya, tugas ya. Tugasnya, oh iya ding, tugasnya saya tambahin 1 tadi ya. Ya, tentang tadi cacing Pteridonavalis tadi ya. Nah, tugasnya 4 saja. Yang pertama, berilah masing-masing 1 contoh adaptasi dari 3 jenis adaptasi tadi yang sudah kita pelajari bersamanya. Tadi adaptasi morfologi kamu cari contohnya 1, fisiologi 1, dan adaptasi tingkah laku 1. Tapi jangan yang sudah ada di penjelasan saya tadi ya. Cari yang baru, maksudnya yang tidak ada di video ini. Yang kedua, jelaskan tentang autotomi dan mimikri ya. Itu di SD pun sudah pernah, kalau tidak lupa ya. Yang ketiga, contoh adaptasi tingkah laku adalah tadi ya, anjing menjulurkan lidah. Itu untuk apa? Ya, kamu cari tahu itu ya. Terus yang keempat, cari tahu tentang cacing tadi Pteridonavalis dan fungsi enzim selulase yang dimilikinya.
Sudah, tugasnya 4 itu saja. Kesel aku, gampang tuh. Aduh, ngomong dewe kesel. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ya wis.